Apakah benar ASN mendapatkan gaji 13 dan THR? Di sini sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Landi Latukonsina. Di video kali ini kita akan bahas lagi tentang gaji 13 dan THR untuk ASN atau pegawai negeri sipil. Apakah benar ASN mendapatkan gaji 13 dan THR? Di sini sudah diputuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Kita lanjut aja ke pembahasannya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan aparatur sipil negara atau ASN akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya atau THR pada tahun ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, dalam sebuah videonya yang diunggah di laman Instagram pribadinya, yaitu Instagram Sri Mulyani. Kita lihat aja videonya ini. THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN TNI Polri yang posisinya adalah di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon 3 ke bawah. Jadi seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah mendapatkan THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukinnya. Pensiun juga tetap mendapatkan THR sesuai yang dilakukan pada tahun lalu, karena pensiun adalah kelompok yang mungkin rentan juga. Jadi THR akan dilakukan sesuai dengan siklusnya. Sekarang ini di dalam proses untuk melakukan revisi Perpres sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon 1 serta eselon 2 tidak dibayarkan. Namun untuk seluruh ASN TNI Polri lainnya, untuk eselon ketiga ke bawah atau pejabat negara yang setara eselon 3 ke bawah juga tetap dibayarkan. Namun seperti Presiden, Wapres, para menteri, DPR, MPR, DPD, kepala daerah, pejabat negara tidak mendapatkan THR dengan keputusan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi terakhir THR untuk ASN TNI Polri, Bapak Presiden sudah memutuskan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN TNI Polri yang posisinya adalah di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon 3 ke bawah. Dan dia juga menuturkan bahwa jika besaran THR merupakan gaji pokok dengan tunjangan melekat tanpa tunjangan kinerja. Dan dia juga menyebutkan pensiunan juga tetap dapat THR sesuai yang ditetapkan pada tahun lalu. Karena pensiunan adalah kelompok yang rentan juga, dijelaskan oleh Sri Mulyani. Dia juga menuturkan jika THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya. Saat ini proses pembayaran THR dalam proses revisi peraturan Presiden. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Presiden, Wakil Presiden bersama Menteri tidak akan mendapatkan THR pada tahun ini. Kebijakan yang sama juga akan berlaku bagi anggota DPR, MPR, dan DPD. Sri Mulyani juga menambahkan jika kebijakan pembayaran THR tersebut berlaku harmonis, baik di pusat maupun di daerah. Kebijakan THR tahun 2020 berlaku untuk ASN daerah, yaitu dikecualikan untuk penjabat negara, penjabat eselon 1 dan eselon 2 serta penjabat fungsional yang setara eselon 1 dan eselon 2. Besaran THR yang diberikan kepada penjabat eselon 3 ke bawah meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat, namun tidak termasuk tunjangan perbaikan atau penghasilan TPP, insentif atau tunjangan kinerja. Ini dijelaskan oleh Sri Mulyani. Pemerintah memastikan aparatur sipil negara atau ASN atau PNS akan tetap menerima tunjangan hari raya dan gaji 13 untuk tahun ini.
Untuk THR akan diberikan sesuai dengan ketentuannya, yakni cair paling cepat 10 hari sebelum hari Lebaran. Namun hal ini untuk eselon 3 ke bawah, namun hanya untuk eselon 3 ke bawah. Sedangkan eselon 1 dan eselon 2, penjabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri, dan DPR tidak mendapatkan THR tahun ini karena kondisi keuangan negara yang berat akibat pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan pencairan THR PNS sesuai dengan aturan yang berlaku dan sama setiap tahunnya, sesuai dengan ketentuan THR yang diberikan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya, ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Komunikasi Kementerian Keuangan. Artinya jika Lebaran tahun ini jatuh pada tanggal 23 sampai 24 Mei 2020, maka THR akan dicairkan pada tanggal 13 atau tanggal 14 Mei 2020. Sedangkan THR untuk tahun ini tidak akan diberikan secara full seperti tahun sebelumnya. THR diberikan kepada PNS tanpa menghitung tunjangan kinerja atau tungkin selama setahun tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Askolani saat melakukan konferensi pers APBN Kita Kinerja Maret 2020 bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyebutkan bahwa untuk THR tahun ini akan diberikan hanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan saja. Jadi untuk THR tidak ada tunjangan kinerja. Jadi untuk ASN, PNS, Polri, TNI tetap mendapatkan gaji 13 dan THR di tahun 2020 ini. Yang mendapatkan gaji 13 dan THR di tahun 2020 ini adalah PNS, Polri, TNI yang golongan 1, golongan 2, dan golongan 3, dan yang di bawah eselon 3. Kalau eselon 1, eselon 2, dan penjabat negara yaitu presiden, wakil presiden, dan anggota DPR, MPR, DPD seperti itu, dan menteri juga tidak mendapatkan gaji 13 dan THR seperti itu. Dan gaji 13 dan THR ini dibayarkan 10 hari sebelum hari Lebaran, yaitu kalau misalnya Lebaran di tanggal 23 Mei 2020, maka THR akan cair pada tanggal 13 Mei 2020. Tetapi besaran THR tidak full untuk tahun ini, tidak seperti tahun lalu yang dibayarkan full, yaitu besaran THR meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat, yaitu tunjangan keluarga seperti tunjangan suami, tunjangan istri atau tunjangan anak, dan tunjangan jabatan, tapi tidak termasuk tunjangan kinerja atau insentif. Jadi THR ini hanya termasuk gaji pokok dan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, bukan tunjangan kinerja atau tunjangan insentif seperti itu. Pensiunan juga mendapatkan gaji 13 dan THR seperti tahun lalu, dan sama seperti ASN, PNS, Polri, dan TNI. Sampai di sini saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan, komentar aja di bawah ini, dan bantu aku juga like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku Randi Latukonsina, sampai jumpa.